Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita akan mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa awal belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita pelajari pelajaran kita, yakni belajar membaca, mengartikan, menulis, dan memahami Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Anak-anak, perlu diketahui, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, mari kita ketahui dulu CP dan TP elemen Quran hadis fase B. Anak-anak, pendidikan agama Islam atau PAI itu mempunyai 5 elemen. Yang pertama Quran hadis, yang kedua akidah, yang ketiga akhlak, yang keempat fikih, dan yang kelima adalah sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang kita belajar pada elemen Quran hadis, babnya yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran dan menjelaskan pesan pokoknya dengan baik. Sedangkan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat menulis Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Peserta didik dapat membuat paparan yang berisi Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan peserta didik berani mempresentasikan paparan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mari kita baca bersama surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir.
Shadaqallahul adzim. Ya, itu bacaan surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Nah, setelah kita belajar membaca, nanti kita praktekkan satu persatu agar semua peserta didik dapat membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Nah, setelah kita belajar membaca, nanti kita praktekkan satu persatu agar semua peserta didik dapat membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Kan ke arti dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Arti dari surat Al-Hujurat ya, ayat ke-13 yakni, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Sekarang kita lanjutkan pada arti perkata dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Yang pertama yaitu kata ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya telah menciptakan kamu. Min dzakarin, dari seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Anak-anak selain harus hafal arti perkata ini, anak-anak juga harus hafal arti keseluruhannya. Untuk arti perkata ini digunakan untuk memudahkan anak-anak menghafal arti dari surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sehingga dengan kita mengetahui arti dari surat Al-Hujurat, diharapkan nanti kita dapat memahami apa yang ada dalam kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Anak-anak, tadi kita sudah belajar membaca, mengartikan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran menulis kembali surat Al-Hujurat ayat 13.
Nah, untuk pelajaran menulis ini sudah ada di LKPD. Silahkan anak-anak lihat pada tabel aktivitasku. Di situ sudah tertera lembar kerja peserta didik atau LKPD yang isinya adalah menulis kembali surat Al-Hujurat ayat ke-13. Silahkan diperhatikan lembar LKPD-nya. Perintahnya adalah perhatikan ayat berikut dan tulislah di bawahnya sesuai petunjuk guru. Jadi nanti anak-anak tinggal menulis kembali potongan ayat yang sudah tertera dan ditulis kembali di bawahnya. Untuk potongan ayat yang pertama yaitu berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Baris yang kedua wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baris yang ketiga inna akramakum 'indallahi atqakum. Baris yang ketiga innallaha alimun khabir. Nah, anak-anak tinggal menulis kembali, diusahakan menulis dengan rapi, baik, dan benar, sehingga tulisan anak-anak dapat dibaca dengan jelas. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menambah ilmu bagi kita semua dan bermanfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.